Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Gimana? Masih minum menggunakan kopi karena ingin dianggap lebih dewasa? Atau masih konsisten untuk meminum air putih agar badan kita sehat serta kuat? Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang menceritakan tentang teror buaya besar yang meneror warga di sekitar area Afrika. Gimana keseruan film pada kali ini? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Film diawali dengan diperlihatkan kata disclaimer, yang berarti film ini berdasarkan kisah nyata, bukan halusinasi dari sutradara. Di awal kita diperlihatkan segerombolan sukarelawan dan juga para tentara yang sedang menguburkan para korban dari perang saudara yang terjadi di sana. Dan kita diperlihatkan seorang anak bernama Jojo. Ia sedang meratapi orang tuanya yang juga tertimpa musibah tersebut. Namun tak berserang lama, ada sukarelawan yang sedang mengeduk menggunakan sekop. Dan yang terjadi, ya, ia pun harus termakan oleh binatang misterius yang berada di dalam sungai. Dan inilah Primeval. Atas kejadian tersebut, beritanya pun menjadi viral di Afrika. Lalu kita diperlihatkan tim reporter yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Tim tersebut terdiri dari sang ketua yang bernama Sam dan juga sang reporter bernama Afifa, lalu sang kameramen bernama Steven. Dan yang terakhir adalah penjinak buaya. Ia ini tugasnya seperti Panji sang petualang, namun ia lebih berfokus kepada penjinakan buaya. Ia ini bernama Colin. Ketika sudah sampai di Afrika, mereka pun diberitahu oleh seorang pria yang bernama Harry. Mereka pun diberitahu bahwasannya bukan hanya ancaman buaya saja yang akan mereka datangi, namun mereka juga berada di kawasan area perang saudara, yang membuat pekerjaan mereka akan menjadi semakin rumit. Mereka diwanti-wanti untuk tidak berbuat seenak hati, karena apabila mereka melakukan hal senonoh, maka mereka juga akan di-kick oleh para pemberontak di sana. Malam harinya mereka pun datang ke tempat tujuan menggunakan perahu. Namun ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ya, para pemberontak pun langsung memberikan serangan kepada mereka. Namun beruntungnya tidak ada korban jiwa yang ada, hingga mereka pun mampu melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya di tempat yang akan mereka tuju, yaitu sebuah desa bernama Surya Miduha. Ada sebuah anak kecil yang sedang berenang di sungai, karena ia akan mengambil boneka yang hanyut. Namun tiba-tiba berpindah di tim reporter, mereka pun sudah sampai di tempat tujuan. Namun mereka harus berada di sebuah pos pertama yang dijaga oleh seorang pria bernama Jacob. Jacob ini adalah pemandu perjalanan mereka menuju desa Surya Miduha, dan ia adalah seorang pemburu binatang buas seperti buaya. Keesokan harinya mereka pun datang ke desa tersebut dengan dibantu oleh warga sekitar. Mereka pun juga membawa kandang besar yang mereka gunakan untuk menjebak buaya tersebut. Ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan, mereka pun disambut hangat oleh para warga sekitar yang begitu senang ketika para reporter datang karena mereka akan merekam aktivitas sehari-harinya. Di sini mereka pun diperlihatkan seorang anjing liar yang digunakan para warga sekitar untuk memberikan persembahan kepada buaya agar ia tidak memakan manusia di sana. Afifa yang notabene adalah seorang pecinta hewan, ia pun tidak tega melihat hal itu dan ia pun langsung menyelamatkan anjing tersebut. Sebelum mereka bertugas, mereka pun menjumpai dukun lokal dan dia meminta petunjuk tentang buaya tersebut. Sang dukun pun berbicara bahwa buaya tersebut ukurannya 5 kali lipat dari buaya biasanya dan mereka tidak akan mampu membunuh buaya tersebut hanya dengan peluru biasa karena ketebalan kulitnya yang sangatlah tebal.
Lalu para reporter itu pun meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengangkat kandang besar yang mereka gunakan untuk menangkap buaya tersebut. Dan di sini si Jojo pun melihat para pria yang berada di dalam mobil yang sedang membawa senjata yang membuat ia pun suuzon kepada mereka. Jeko pun langsung menaruh kandang tersebut di dekat rawa-rawa dan tim reporter pun menaruh beberapa kamera untuk melihat kondisi yang sedang terjadi. Sebagai rasa terima kasihnya di sini Afifah pun memberikan uang kepada sukarelawan yang telah membantu mengangkat kandang tersebut. Dan di sini ada tentara di sampingnya yang melihat Afifah ketika ia memberikan uang kepada mereka. Di malam harinya di tempat para reporter, Jojo pun datang ke sana dikarenakan para reporter sudah tahu bahwasannya ia sudah tidak memiliki keluarga. Sehingga membuat para tim reporter pun merekrut Jojo karena simpati namun bukan Indosat. Dan Jojo pun diberikan tugas untuk membantu pekerjaan mereka. Setelah beberapa lama menunggu, mereka pun melihat dua mata besar yang menyala di kamera. Jacob dan Colin pun langsung datang ke sana untuk menembakkan peluru yang bisa melacak di mana perginya buaya tersebut. Keesokan harinya mereka semua pun merasa heran karena perangkap yang berada di dalam kandang pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Stephen pun lalu meminta izin untuk memfoto sekitar wilayah tersebut. Ketika ia berada di semak-semak, ia pun melihat orang yang mencurigakan kemarin. Dan ternyata mereka adalah pemberontak yang akan mengeksekusi sang dukun tersebut. Beruntungnya di sini Stephen pun merekam kejadian tersebut. Dan ia menjadikannya sebagai bukti kejahatan para pemberontak. Tiba di markas di sini Stephen pun berniat akan pulang ke Amerika untuk menunjukkan bukti. Namun Jacob mengatakan bahwa itu percuma saja dikarenakan banyak campur tangan orang dalam. Karena apabila Stephen melakukan hal itu maka dirinya sendiri yang akan dilaporkan. Malam harinya Jojo pun berada di kandang besar untuk menarik perhatian buaya agar ia dapat ikut bersama tim reporter ke Amerika karena jasa yang ia lakukan. Namun tiba-tiba, ya ternyata buaya tersebut pun datang untuk menenggelamkan Jojo dan kita diperlihatkan betapa besarnya ukuran buaya tersebut. Beruntungnya di sini tim pun mampu menyelamatkan Jojo. Namun karena tentara yang kesal terhadap perilaku Jojo, ia pun memberikan pelajaran. Karena hal itu di sini Jojo pun ketakutan dan pergi dari sana. Tak berserang lama, ternyata dua tentara yang mengawal mereka adalah oknum yang bekerja sama dengan para pemberontak. Lalu mereka pun datang kepada Afifah untuk melayani nafsu bejat mereka. Namun tiba-tiba, ya, ternyata buaya tersebut pun menerkam satu tentara yang membuat Afifah pun berhasil lolos dan ia pun langsung pergi ke timnya. Tim pun memutuskan untuk pergi ke tenda tersebut dan memutuskan untuk pulang dari tempat ini. Namun tiba-tiba satu tentara besar pun datang yang menembak Jacob. Lalu tentara itu pun menggiring mereka ke tepian sungai dan mengambil komputer yang menjadi bukti kejahatan mereka terhadap Mbah Dukun. Namun ketika tentara itu akan menembak, tiba-tiba, ya, Jojo pun datang dan langsung menjadi pahlawan kemalaman untuk mereka semua. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Di sini mereka pun malah berteduh di atas gubuk yang berada di atas air yang membuat buaya bisa sesuka hati makan mereka. Dan benar saja ketika Jacob diobati dan Afifah menelpon temannya untuk meminta heli jemputan, mereka pun didatangi oleh buaya tersebut. Buaya itu pun langsung memporak-porandakan gubuk derita tersebut yang membuat mereka pun harus ada di dalam air. Jacob yang hampir sekarat pun tidak mau kehidupannya sia-sia. Lalu ia pun mengambil sebuah granat dan langsung meluncur ke dalam air.
Namun ternyata buaya itu sangatlah pintar. Entah karena ia ini adalah keturunan orang yang berilmu, ia pun melemparkan Jacob terlebih dahulu dan membiarkan gerhana tersebut meledak, lalu memakan si Jacob. Keesokan paginya mereka pun masih berada di atas gubuk tersebut. Lalu tiba-tiba di sini pesawat jemputan pun datang dan mereka pun langsung berlari ke daratan untuk mendekati lokasi penjemputan. Ketika mereka akan mendekati, tiba-tiba di sini Colin pun ditabrak oleh mobil para pemberontak. Ia pun langsung ditembak mati di tempat, yang membuat teman-temannya pun lari terbirit-birit hingga mereka terpisah agar para pemberontak susah menangkap mereka. Dan di sini Stephen pun langsung masuk ke rawa-rawa untuk menyelamatkan diri. Namun ia harus terjebak di duri-duri dikarenakan ia dikagetkan dengan kemunculan ular di depannya. Lalu tiba-tiba di sini Jojo pun tertembak dan beruntungnya para pemberontak itu pun harus mengalami kecelakaan yang membuat salah satu mereka pun harus tewas. Namun pemberontak yang memiliki badan paling besar pun mendekati Jojo dan akan membunuhnya. Dan tiba-tiba di sini Sam pun datang dan ia pun langsung turun untuk menggertak pemberontak tersebut. Ia pun menggertaknya dengan peluru kosong yang membuat mereka pun harus adu duel. Dan rupanya Stephen masih ada di rawa-rawa. Namun secara tidak sengaja ada buaya yang berada di depannya. Karena ia tidak ingin mati dalam adegan ini, ia pun berlari yang membuat buaya itu pun terperangkap di antara pohon. Karena etos yang sangat tinggi untuk memakan Stephen, buaya itu pun tidak gampang menyerah. Lalu ia pun mencoba untuk mengejar Stephen walaupun berada di daratan. Sam dan Afifa pun merasa bahagia ketika Harry dan satu tentaranya mendekati untuk menyelamatkan mereka. Namun ketika Sam berada di dalam mobil, ia pun mengetahui bahwasanya Harry adalah pimpinan pemberontak itu. Harry pun meminta bukti rekaman yang berada di laptop milik Sam, karena itu bisa menjadi barang bukti kejahatannya. Karena Sam tidak ingin memberikannya, ia pun memberikan bukti yang palsu, bahwasannya laptop itu mampu dideteksi dengan alat miliknya. Dan faktanya di sini Sam akan menggiring Harry dan anak buahnya untuk mendekati sang buaya. Ketika sudah berada di tempat tujuan, di sini Sam bersama anak buah Harry pun mendekati alat pendeteksi tersebut. Namun naasnya, di sini mereka melihat mayat Stephen yang sudah bersama dengan alat pendeteksi yang berada di dalam buaya. Tiba-tiba di sini Afifa pun melemparkan cairan yang membuat buaya itu pun langsung datang dan menghampiri Harry untuk dijadikan santapan malamnya. Sam dan Afifa pun langsung pergi ke mobil milik Harry yang ternyata di dalamnya ada Jojo yang terluka. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jangan tinggalkan aku ya. Aku sayang banget sama kamu. Itu pesan dari Buaya Darat. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Saya undur diri. Dadah. Mohon maaf ya guys apabila ada suara motor yang lewat atau suara dari katak atau suara dari burung-burung. Itu karena saya rekamannya berada di ruangan yang cukup membuat suara tersebut masuk dengan gampangnya. Mohon maaf apabila Anda yang mendengarkan terasa terganggu. Inilah batas kemampuan saya. Terus dukung channel ini agar saya dapat membeli ruangan yang bisa membuat rekaman menjadi lebih nyaman. Dadah.